Nyuwun ngapura nggih Bu. Mohon maaf nyuwun ngapura dereng saged bahagia ini jenengan. Mugi-mugi jenengan diparingi keselamatan, kabegjan, kemuliaan, selamat dunia, selamat akhirat. Mugi paring Allah, Gusti Allah paring pangapura, paring keselamatan dumateng panjenengan. Dan ngapura sakang-agengi kula dados anak dereng saged bahagiaken panjenengan. Intinya hidup kita ke depan itu tergantung bagaimana kita ke orang tua. Kalau ke orang tua baik, pasti hidup kita baik. Wah, lagi panas-panas sumpet. Ini lagi sakit ini guys. Sebenarnya sih saya nggak usah sekarang, nanti aja. Karena lagi sakit. Jadi ininya nggak mau. Saya bilang kan saya sendiri aja dulu. Ini biar sehat dulu. Kang, Aneh. jadi ngeyel. Ngeyel. Karena beliau terlalu cinta dengan saya dan mertua. Kita mau ke rumah Umi saya, yaitu mertuanya Umi. Ini loh sayang. Oh, cocok. Ini Kang Ros saya. Lagi ngomong. Kakaknya lagi ngomong. Bapak tiri saya ini. Ya. Nggih sayang. Pripun Kang Ros, sehat? Sehat. Semangat. Kang, subscribe ngono. Monggo di-subscribe. Ini mertua saya, mertua saya. Bapak tiri saya ini. Piye? Mesra sama ibu? Mesra. Tanpa cinta? Iya dong, harus selalu cinta dong. Gak pengen golek cewek neh toh? Ora wis tuwek golek cewek. Biasanya kalau main sama saya, nek cewek lirak-liri Ini bapak tiri saya guys. Milu ning Jawa ya? Jawa. Enak ning kene ya? Randingan kan iya. Mama, aku mau minta doa restu dulu dong.
Ini yang biasa saya lakukan guys. Jadi bukan hanya ketika bulan suci Ramadan, bukan saja di bulan Syawal ya, Idul Fitri, tapi insya Allah di setiap saya ketemu sama umi saya, karena memang pusaka atau jimat yang paling bagus, yang paling baik, yang paling ampuh itu adalah orang tua kita, itu pusaka kita. Maka orang itu hidupnya sengsara karena dia tidak berbakti kepada orang tua. Seperti itu. Berbakti bukan hanya seperti ini tentunya. Berbakti itu nggak pernah menyakiti hati dan selalu berusaha untuk membahagiakan orang tua. Gitu guys. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya nabi Allahumma shalli ala sayyidina. Nyuwun ngapura nggih Bu. Mohon maaf nyuwun ngapura dereng saged bahagia ini jenengan. Mugi-mugi jenengan diparingi keselamatan, kabejan, kemuliaan, selamat dunia, selamat akhirat. Mugi paring Allah, Gusti Allah paring pangapura, paring keselamatan dumateng panjenengan. Nyuwun ngapura sakang-agengi kula dados anak dereng saged bahagiaken panjenengan. Nyuwun ngapura mugi-mugi Gusti Allah maringaken kula kesempatan supados saged bahagiaken jenengan nggih. Nyuwun donga saking panjenengan. Amin. Anakku bahagia tamat dunia dan di akhirat. Amin. Karena rumah tangganya. Amin. Ibu bisa mendongakkan saja. Amin. Bahagia dunia dan akhirat. Rumah tangganya harmonis, damai, ayam tentrem. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Barokah. Amin. Barakallah, ta'ala. Barakallah. Sehat selalu, semangat. Itu. Oke, mriki.
nyuwun ngapura. Mugi-mugi Gusti Allah ngapura sedaya dosa kula, nyuwun ngapura dumateng panjenengan sedaya kelepatan kula. Nyuwun berkah barokah saking panjenengan. Muga kula disepuro kalih Gusti Allah, disepuro kalih panjenengan, selamat dunia selamat akhirat. Barakallah. Barakallah. Ikut. Ya, aku sebagai orang tua orang lihat ya berdoa nih, semoga anakku bahagia selama di dunia dan di akhirat, rumah tangganya harmonis, itu ayam tentrem, nama isane pendonga nih sayang. Sabar mama ya. Orang liwat aku sebagai orang tua itu iwane bendungane anak cucuku semoga pada sehat, ayam tentrem, damai, rukun, lancar, rezeki, sabar, ngomong anak cucu ya sayang. Liwat bendungane sayang. Liwat bendungane.
anakku lanang iki emang dari kecil tuh anaknya itu menerima dan apapun itu enggak Ma, pegang dulu ya, Ma. Biar dengar suaranya, Ma. Dah, gini aja. Dah. Udah, Ma. Udah gitu aja. Nggih, nganu Mas, nek yoga kula niki jaler sing ragil niki. Napapun niku mau susah, mau payah, enggak pernah mengeluh, menerima, bersyukur. Cuman jaluan, Ma. Sampai ini apa ditinggal ayahnya tuh dari kecil. Ayahnya sakit itu ada 7 tahun. Jadi ya yang menungguin dia ini pulang dari sekolah ya mijetin, terus bilang Pak mau apa, mau bubur susu dibikinin, terus mau minum teh anget dibikini pulang dari sekolah itu Mas. Saya kerja ya namanya orang nggak punya. Saya kerja itu berangkat jam 7 pulang jam 4 itu sehari 15.000 untuk beli beras. Nah kayak anak saya 2 ini karena ayahnya sakit 7 tahun nggak sembuh-sembuh ya begitulah kehidupan saya sama anak saya. Sampai sekolah itu nggak bisa membeli sepatu, nggak bisa membeli baju olahraga, sampai dipinjemi temannya. Kadang ditanyain di gurunya itu, loh ngapa Din kok nggak dipakai sepatunya, padahal sepatunya udah mengkap itu. Mau bilang malu, katanya iya Bu ini apa saya pakai itu lecet kaki saya, padahal nggak bisa dipakai karena mengkap. Mau beli nggak bisa. Nggak ada duit. Jadi dari kecil itu Mas itu hidupnya itu nelangsa. Ayahnya sakit, sekolahnya nggak bisa lanjut karena nggak ada biaya. Itu guys, yang apa namanya yang saya pinjemin baju olahraga itu yang tadi malam kesini itu Mas Heri itu. Jadi kalau setiap saya berangkat sekolah itu kan sepatu selalu saya tenteng kayak gitu kan. Terus ditanya sama gurunya, Din kenapa kok sepatunya nggak dipakai gitu? Kaki saya sakit Bu gitu. Padahal aslinya kenapa nggak dipakai? Karena malu. Kalau dipakai sepatunya itu kayak mulutnya buaya itu loh. Mangap-mangap gitu, makanya saya malu kayak gitu. Terus kalau pelajaran olahraga itu kan saya kan kelas 2A ya kan, Mas Heri itu kelas 2B. Nah mata pelajarannya itu kan pasti dia dulu kan, dia dulu, nanti kalau saya baru agak siangan kayak gitu kan, kelas 2B dulu baru kelas 2A. Itu saya itu pasti nungguin dulu ya, untungnya mata pelajarannya itu duluan dia. Nah permasalahannya kok pas lagi barengan kayak gitu, saya sering sekali nggak pakai baju olahraga itu karena apa? Karena nggak punya baju olahraga. Baju olahraga itu kan kaos sama celananya kan ada sendiri, harganya kan 70.000. Itu makanya saya nggak bisa pakai karena memang nggak bisa beli kayak gitu. Itu pun sampai rumah itu nungguin ayahnya mijetin, bikinin bubur sungsum, bikinin teh anget. Karena saya kerja ke ini PT Plasma. Itu nyemprot, ya mupuk, itu berangkat jam 7 pulang jam 3. Itu cuma 15.000 opahnya untuk beli beras untuk pakai anak 2 ini. Nah, itu Mas. Nah ini termasuk teman sekolah saya ini teman sekolah saya ini teman sekolah saya namanya Ngat itu, ini. Mas Ngat itu. Mas Ngat ini. Jadi kata Alin niku mboten pernah namine mengeluh, protes niku. Walaupun itu rekoso, mboten nate protes. Namung mendel, senyum.
anu nrimo katalit. Nggih mboten nate marah. Estu. Latine niku mendel. Berarti nggih semerep keadaan yang sepah mboten gadah. Terus nggih menerima. Ingatan niku Mas keadaane. Saya dulu itu ngerawat orang tua saya itu, kalau dibilang ngerawat ya enggak ya, karena memang saya masih kecil ya. Bisanya apa sih anak kecil Maksudnya itu? ya nungguin gitu. Cuma Sambil nungguin itu mijetin selama hampir kakinya. 7 tahun saya nungguin ayah saya itu. Jadi sampai sekarang itu sebenarnya kalau ngelihat orang sakit itu ya keinget masa kecil saya seperti itu. Dan ayah saya dulu itu makanya sukanya itu ikan yang di sungai gitu. Makanya saya dulu senang mancing. Saya itu dulu senang mancing. Lele kayak gitu. Belut kayak gitu. Jadi nganu Mas itu waktu ayahnya sakit itu ditungguin itu mau leles itu ya. Itu masih ngomongnya masih ini biasa. Anak bilang sama anaknya ini, ya Le, anu sama mama ini ya jangan lawan, karena mama itu terima-terimanya orang, kalau orang Jawa kan terima-terimane uang ngoten. Jadi karo mama apapun itu nggak usah bantah. Ngoten itu terus tangannya ayahnya tuh ngeraupin wajahnya 3 kali itu udah ini langsung nggak ada. Jadi masih bisa ngomong, jalan ke WC sendiri, mau pipi sendiri, nggak ngeripotin maksudnya, nggak harus di depan di kasur itu enggak, mau ngapa-ngapa ya jalan. Nah, jadi ya masih ini nggak ngeripotin gitu. Ngomongnya juga masih jelas. Kan kayak saya kan kerja Mas, jadi kan pulang jam 4. Itu meninggalnya jam 3. Jadi yang nunggu ini ya ini anak saya yang bungsu ini. Kakaknya MTS jauh di Bujung Sering sana. Saya kerja di itu kebun sawit itu Mas. Ya saya cuman berpesan ya ke kakak saya, termasuk untuk diri saya sendiri. Yang ada sekarang ini tinggal ibu kita, adanya cuma tinggal ibu kayak gitu. Ya saya bersyukur, alhamdulillah saya bangga punya anak Samsudin ini, karena bisa ini bisa menjunjung orang tua, bisa menjunjung kakaknya. Iya Mas, ada kekurangannya, ada itu yang termasuk yang nutupin adiknya ini. Ada kekurangannya ibunya sama kakaknya. Ya alhamdulillah banget saya sebagai orang tua punya anak seperti ini. Iya, karena apa Mas? Kalau diingat dulunya itu kayak gitu, mau makan aja nggak bisa. Karena yang kerja cuma saya, anak saya kecil-kecil 2, ayahnya meninggal. Kerja itu sehari cuma 15.000 untuk beli beras. Udah, mau beli lainnya nggak bisa. Boro-boro mau berobat nggak ada, nggak bisa. Ya alhamdulillah bersyukur saya sekarang ini. Cuman hebatnya ya itu beliau itu gak pernah mengeluh ya Maya. Hebatnya ayah itu kayak gitu. Iya, nggak pernah mengeluh. Ayahnya juga ya nggak ngeluh apa-apa. Jadi walaupun beliau itu sakit tapi sering senyum-senyum kayak gitu loh. Sering senyum-senyum. Nggak bikin anak ibunya itu gelisah itu nggak Mas. Diem. Walaupun nggak bisa beli obat itu. Pernah itu saya tanya ke beliau itu gini. Atau di rumah sana waktu beliau sakit itu saya tanya. Ya jenengan itu sakit ya kan, sakit sudah sekian lama kayak gitu.
tapi kok jenengan itu nggak pernah ngeluh gitu. Itu kenapa? Kan heran saya dulu waktu masih kecil itu. Terus beliau ngasih jawaban saya yang sampai saat ini masih saya ingat-ingat. Beliau bilang, sehat saya sama sakit saya itu, sehatnya bapak sama sakitnya bapak itu lebih banyak sehatnya, kayak gitu. Jadi kayaknya ya nggak adil lah kalau kita itu dikasih sakit terlalu mengeluh. Ya, bapaknya itu walaupun apa mas, misalnya keadaan nggak punya itu, emang anak muridnya banyak. Sampai sekarang itu yang dari Jakarta itu ke sini itu apa, ke makamnya apa namanya, menyekar. Itu saking nggak bisa apa-apa, dibelajarin ngaji sampai khatam Al-Quran dari ayahnya Samsudin ini. Jadi dia ingat sampai di Jakarta itu berguna di masyarakat untuk pengajian, untuk apa, itu awalnya dari ayahnya Samsudin ini. Di Jakarta, di Tangerang tuh Lebaran ini pulang ke makam itu nyekar, ingat apa jasanya katanya. Itu banyak mas. Alhamdulillah sih santri bapak itu sampai yang di Jawa itu sampai sekarang itu masih mengamalkan ilmunya gitu. Bahkan ada yang punya pondok pesantren, terus yang jadi guru ngaji itu alhamdulillah sampai sekarang itu ya masih dimanfaatkan lah ilmunya. Kalau di masyarakat ini emang ya ini mas, maksudnya peduli gitu ya, seolah-olah apa ya namanya, punya pendidikan tegas. Jadi ya megang kepala desa, megang ketua apa pertanian, ya ngaji untuk anak-anak, untuk ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu seminggu sekali, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau anak-anak ini tiap habis maghrib sampai jam 9. Itu makanya yang dari kecil TK sampai sekarang punya anak cucu itu ya pada ingat. Ya itu apa, ingat Pak Towo. Kalau ketemu saya ya manggilnya ya Mak itu. Terus anak-anak santri ini anu ya Maya, yang sampai sekarang diingat-ingat sama santri yang pernah ngaji sama bapak itu, jadi kayak beli buku, beli kitab, itu bukannya santri yang beli itu, tapi bapak yang beliin. Iya, kayak gitu. Usaha itu mas ngerimbas, bikin bata itu untuk ngurus anak-anak itu tadi, beli Al-Quran, berjanji, sulam-sulam Sapina, Taufik, itu semua mas. Emang itu yang biayai ya ayahnya, walaupun dia kurang nggak punya. Itu loh mas, ngerimbas kayu, terus bikin bata. Itu kalau dijual untuk beli itu kan belum ada listrik mas, beli untuk minyak lampu, pakai publik, pakai kintir itu untuk beli minyak lampu, belum ada listrik. Itu berapa tahun itu. Saya juga pengen belajar dari keikhlasannya beliau itu guru ngulang ngaji, tapi juga yang beliin kitabnya, yang beliin alat-alat untuk ngajinya itu beliau gitu. Jadi nggak ya. ngulang ngaji itu nggak minta bayaran, tapi malah bisa memberikan sesuatu untuk santrinya kayak gitu. Itu yang membuat saya itu sangat bangga lah sama beliau. Makanya sampai sekarang itu santri beliau juga masih ingat. Orangnya, orang tuanya juga pada maksudnya bersyukur anak saya bisa begini karena Pak Towo, sedangkan saya nggak biaya sama sekali. Dia ikhlas membanting tulang untuk biaya anak saya. Itu sampai minta maaf pada Lebaran ini semua. Nah, juga di salah satu pengurus masjid itu kemarin waktu saya sholat Jumat sama anak-anak saya itu, sama Mas Badrus, sama Mas Riki, Mas Andi, itu ketemu sama pengurus masjid. Beliau menyampaikan kalau masjid ini ya peninggalan dari ayahmu kayak gitu. Dari situlah saya langsung
Loh, saya sendiri nggak tahu loh. Saya sendiri nggak tahu. Ya, karena masih kecil. Saya sendiri nggak tahu kalau Belum tahu masjid itu apa-apa. juga salah satu perjuangan dari almarhum Pak Sutowo itu. Jadi Pak Sutowo, di sini itu ada beberapa kiai, Pak Yai Meraja, Pak Yai Mustafa ya, Pak Mus ya. Terus yang ketiga itu yang disebutkan ke saya, almarhum ayah saya itu. Jadi insya Allah lah besok kita ke masjid yang dalam taraf pembangunan ini. Karena masjid yang lama itu sekarang direhab ke masjid yang baru. Gitu. Insya Allah besok kita sana. Dan dari dulu saya pasti punya satu cerita ya, yang ketika itu ibu kan sedang bekerja nih. Terus saya kan bekerja di tempatnya Mang Jejek gitu, nyangkol, nunggu burung kayak gitu kan. Nah, ketika itu saya pulang sekolah itu kan langsung kerja ya kan. Setelah saya nyiapin makan, terus sudah nyiapin minum untuk ayah saya yang sedang sakit itu, saya langsung berangkat ke sawah mah. Iya. Untuk kerja di sawah itu. Nah, ketika itu saya pamitan sama ayah saya, ya aku tak kerja dulu, nggih, kayak gitu. Dengan hati-hati itu saya berangkat kerja kan. Nah, waktu saya berangkat kerja itu kan ayah tahu mah kalau saya itu kan belum makan gitu. Akhirnya beliau itu nyusul ke sana mah. Nyusul ke sana itu sambil bawa berkat, sambil bawa berkat kan. Dianterin lah ke sana ke sawah. Nah, ketika itu saya kaget kan. Saya kan lagi kerja nunggu burung ya kan. Usahain burung itu loh, lari-lari kayak gitu. Saya kaget ayah saya itu datang. Padahal waktu itu keadaannya sakit loh. Wong untuk jalan ke belakang aja beliau itu pegangan tembok kayak gitu. Itu bisa sampai ke belakang sana mah. Nganterin makanan untuk saya. Tongkat. Bawa tongkat itu. Ya nggak tahu entah jatuh entah enggak ya. Terus akhirnya saya tahu ayah saya datang bawa makanan itu, saya susul. Terus saya tanya, Pak, jenengan itu kenapa kok kesini gitu. Terus beliau matur, saya tuh mau ngasih makan gitu loh. Mau nganterin makan gitu. Mau nganterin makan kata beliau gitu. Terus ya wes sini gitu tak. Terus beliau itu ngasih itu mah, ngasih nasi berkat itu mah. Tapan makan dulu gitu, nggih gitu. Saya mau makan ya kan. Saya itu mau makan, cuman apa? Nasinya itu basi gitu loh. Nasinya itu basi. Yang dianterin ayah saya itu nasinya basi. Cuman beliau mungkin nggak tahu kan. Karena yang penting beliau nganteri sama makan kayak gitu. Terus karena nasinya basi kan, saya bilang sama ayah saya, ya nggih tak makme, tapi aku makme di sana kayak gitu. Jadi kan mangsul mawon, iya kayak gitu. Terus akhirnya saya bawa ke jauh, ya saya pura-puranya makan sambil beliau jalan pulang itu. Padahal itu ya nggak saya makan karena basi gitu. Cuman saya nggak mau apa namanya. Ya itu. Saya nggak mau beliau kecewa aja gitu. Ya akhirnya juga nggak makan. Kosong mas, faktualiti niku. Kehidupannya paling pahit, getir. Dulu niku. Iya. Makanya sakit ngeten niki kalau alhamdulillah bersyukur oleh Gusti Allah. Iya sih. Alhamdulillah. Cuman yang paling penting yang jadi pengalaman hidup saya ini, intinya hidup kita ke depan itu tergantung bagaimana kita ke orang tua. Kalau ke orang tua baik, pasti hidup kita baik. Saya memang nggak bisa apa-apa, saya bodoh dan nggak bisa apa-apa. Tapi alhamdulillah, saya nggak tahu kenapa ya. Saya nggak tahu kenapa. Setiap saya melakukan sesuatu, istri saya yang paling tahu tentang saya. Kita itu setiap kali membutuhkan sesuatu, itu ketika kepepet, pasti dapat yang ya, pasti dapat. Contoh, ketika istri saya mau melahirkan, waktu itu harus operasi, kita nggak punya uang. Tapi terakhirnya itu, ketika harusnya jam 12 pulang, sampai jam 3 saya belum bisa pulang karena nggak punya uang. Tiba-tiba ya ada jalannya yang kita itu akhirnya bisa pulang. Nggak tahu dari mana. Kayak kemarin itu sama. Saya itu bangun pondok itu. Nah, kan mungkin jarang orang yang tahu kalau
Setiap apapun yang saya dapatkan dari orang yang datang terus ngasih kita uang, itu semuanya saya gunakan untuk pembangunan pondok. Kalau untuk makan saya dan istri saya ini dari kerja keras saya sendiri, dari hasil kerja keras saya sendiri. Saya nggak pernah ngambil dari pondok sampai sekarang. Siapapun yang datang ngasih uang ke saya gunakan untuk pondok. Kalau untuk makan kedua istri saya, semua cukup dari hasil kerja keras saya sendiri. Yang saya berangkat sore, malam, pulang pagi. Hasilnya itu yang saya kasihkan ke mereka berdua. Nggak pernah mereka saya ambilkan dari uang pondok. Jatahnya ya cuma dari hasil kerja saya sendiri kalau malam pulang pagi itu. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas apapun yang saya dapatkan, kemudahan yang saya dapatkan, ngedoain orang yang cuman kayak ngeludahi, yang cuman kayak ngedoain sebisanya dikabulkan oleh Allah, itu bukan dari kepintaran saya maupun dari kehebatan saya. Tetapi semua kemudahan yang saya dapatkan itu adalah doa dari orang tua saya. Maka untuk anak-anakku semuanya, yang terpenting jenengan isto baik ke orang tua, maka hidup jenengan pasti baik. Sampai bahagiakan orang tua, pasti hidup jenengan nanti akan bahagia. Ngoten nggih. Matur suwun sangat. Mama, semoga sehat selalu. Amin, amin. Bisa terus sehat. Amin. Bisa terus ngomong putu-putunya, karena putunya banyak, ada 5. Ya, semoga pada Mohon sehat, doanya. rukun, damai. Ya, amin. Nggih, matur suwun. Nyuwun donganya selalu. Barakallah. Saya tak mandi dulu, Mah. Sehat, semangat. Barakallah. Barakallah, sehat. Tak mandi dulu. Dibantu sayang. Monggo.